Stunting adalah masalah gizi yang mempengaruhi pertumbuhan dan pola pikir yang menjadi masalah masyarakat Indonesia. Ironisnya, stunting tidak hanya terjadi di daerah terpencil, tetapi juga terjadi di daerah perkotaan yang dekat dengan pelayanan kesehatan. Tidak jauh dari Istana Kepresidenan Republik Indonesia tinggal, ada salah satu keluarga yang anaknya divonis menderita stunting 1 tahun yang lalu, tapi telah meninggal setelah bertahan beberapa bulan dalam masa pengobatannya. Arif namanya. Arif awalnya lahir dengan kondisi normal, tetapi ketika usianya menginjak 17 bulan, berat badan Arif menyusut menjadi 6,4 kg dengan tinggi 74,5 cm. Orang tuanya tidak mengerti apa yang terjadi pada Arif. Ini mulai dari batuk-batuk aja. Batuk, udah dibawa ke sana sini udah dia, tapi belum sembuh-sembuh, batuknya kering. Dia mau dikasih obat, dia udah nggak gerak gitu. Dia dipangku sama saya, kan sempat dikasih minum. Udah kasih minum, dia langsung manggil mama. Udah itu nggak ada. Kondisi Arif sempat membaik setelah mendapat pengobatan di RSUD Bogor selama sebulan. Namun, daya tahan tubuhnya semakin lemah karena terinfeksi penyakit tuberkulosis yang diderita ayahnya. Bapaknya periksa, kemudian memang dia positif TB paru, dilakukan pengobatan, dan ada yang namanya balita juga asri ya, si kakaknya Arif itu kita dikasih obat untuk supaya dia daya tahan tubuhnya kuat supaya tidak tertular ya. Nah itu, tapi kalau bapaknya pengobatannya gitu setengah-setengah, jadi kadang minum obat, kadang tidak minum ya, jadi kadang malas untuk berobat ke puskesmas, jadi itu lingkaran setan. Arif mengalami stunting, yaitu gangguan pertumbuhan fisik dan pola pikir akibat kurangnya asupan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan. Minimnya asupan makanan bergizi pada periode emas ini dapat mengancam kualitas hidup anak saat dewasa. Stunting sering disalahartikan sebagai perawakan yang pendek, bahkan ada yang menyamakannya dengan kerdil. Stunting ini sebetulnya pendek, tetapi tidak setiap anak pendek stunting. Ini yang harus dipastikan. Stunting dan pendek berbeda. Stunting ini adalah apabila tinggi badan di bawah -2 standar deviasi, ini dikatakan memang pendek. Atau kalau di bawah -3 SD, dikatakan ini sangat pendek. Stunting ini harus dikaitkan dengan malnutrisi dan atau dengan penyakit kronik. Seorang anak dinyatakan stunting jika panjang badan kurang dari 100 cm dengan bobot kurang dari 12-13 kg pada umur 2 tahun. Stunting menyerang sistem kekebalan tubuh, sehingga anak jadi rentan terserang penyakit lain seperti pada kasus Arif tadi. Apalagi ada berenang stunting tadi, dan itu sulit dideteksi karena kalau anaknya tidak dibandingkan dengan usia sebaya, kita tidak tahu bahwa dia tingginya kurang. Nah, karena sulit dideteksi itulah kita tidak sadar bahwa ada masalah yang tersembunyi, karena masalahnya adalah masih dalam kepala yang tidak bisa kita lihat. Nah, begitu masalah stunting keluar dan kita sadar itu adalah masalah sumber daya, masalah otak, barulah kita sadar bahwa itu adalah masalah yang cukup serius. Menurut pemantauan status gizi pada tahun 2017, stunting menempati urutan tertinggi dalam masalah dan kinerja program gizi di Indonesia. Nusa Tenggara Timur dengan kasus stunting tertinggi, yaitu 40,3%. Kalau lihat data kami di Kementerian Kesehatan, itu terakhir posisinya adalah 2017, yaitu angkanya 29,6%. Jadi berkisar antara 5,5 juta sampai 6 juta dalam penurunan. Di kawasan Bogor Selatan tempat tinggal Arif, data puskesmas setempat, jumlah anak yang mengalami stunting anak di wilayah tersebut mencapai 49 anak. Ini tertinggi dibanding di daerah Bogor lainnya.
biasanya kesulitan kita adalah karena pendidikan masyarakat yang rendah, kemudian juga dia mempunyai anak banyak, pola sehingga dia kurang perhatian fokus gitu untuk pola asuh untuk anak, juga dari masalah ekonomi biasanya yang banyak. Stunting memang bukan monopoli daerah terpencil. Kejadian Arif menjadikan contoh bahwa kurangnya pemahaman membuat stunting menjadi masalah yang laten. Bahkan dapat terjadi di daerah yang dekat dengan pusat pelayanan kesehatan. Eka Kurniasari melaporkan.